Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarrid bil izzati wal jalal, al mutanazzih 'anil andad wal amthal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma aulana minal khairi wal ifdal. Asyhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man nattabi'uhu fil aqwali wal af'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala syari'atihi ila yaumi asyaddil infial. Wa ba'du faqala Allahu azza wa jalla fi ayatin min dhikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Usi nafsi wa iyyakum ayyuhal mu'minun bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Saudaraku, ikhwatul iman, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi kita yang selalu memperhatikan kita sebagai umatnya dan tiada pernah dusta dalam sabdanya menegaskan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, nomor hadisnya 4452, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih wa anna waladahu min kasbih. Sesungguhnya yang paling baik untuk dikonsumsi oleh seseorang, dipakai dan di tempat tinggali adalah hasil usahanya sendiri. Ketahuilah bahwa anakmu itu juga adalah hasil usahamu sendiri. Maka besar harapan kita, saudaraku ikhwatul iman, solat Jumat yang kita lakukan pada kesempatan hari yang penuh dengan barokah ini, selain akan menjadi penggugur dosa-dosa pribadi kita, juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai penggugur dosa ibu dan ayahanda kita semua. Sebab kita bisa soleh seperti ini, pasti minimal ada doa dari ibu dan ayahanda kita semuanya. Dan hadis ini adalah taukidan, penegas dari janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman lalu keimanannya itu berhasil diwariskan kepada anak cucunya, sehingga anak cucunya bisa menjadi orang yang lebih berkualitas, yang lebih soleh, maka kelak anak-anak itulah yang akan mengangkat derajat orang tuanya kelak di akhirat, di hari pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, berkenan kembali mempertemukan kita dengan ibunda kita, ayahanda kita, dan orang-orang yang pernah berjasa untuk kita semuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada yang bertanya kepada khatib, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyeru untuk menunaikan ibadah saum ini
dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa bukan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia? Kenapa pula bukan dengan ya ayyuhalladzina alimu, wahai orang-orang yang berilmu atau berakal? Jawabannya, mari kita simak dialog yang sudah populer di kalangan para teolog. Al-Kisah Imam Hasan Al-Asy'ari bertanya kepada sang guru Imam Ali Al-Jubai tentang posisi 3 orang kelak di hari akhirat. Kata Imam Hasan Al-Asy'ari, wahai paduka guru, menurut engkau nanti kalau ada orang yang muslim dan dia sudah banyak ibadahnya, meninggal dunia, kelak di akhirat kira-kira Allah tempatkan di mana wahai paduka guru? Jawab Imam Ali Al-Jubai, jelas itu orang ditempatkan oleh Allah di surga. Surganya juga insya Allah kelas VVIP. Kalau anak kecil wahai paduka guru, dia juga di surga. Cuma surganya tidak seelit muslim yang meninggalnya sudah dewasa. Karena meskipun dia belum berdosa, karena belum balik, namun belum pernah beramal. Kalau ada orang non-muslim yang dia meninggalnya sudah dewasa, nanti di akhirat oleh Allah kira-kira ditempatkan di mana wahai paduka guru? Dia pasti oleh Allah ditempatkan di neraka. Maaf wahai paduka guru, bagaimana andaikan anak kecil ini kemudian nanti komplain kepada Allah? Dia berkata, Tuhan, kenapa kau bikin aku meninggal saat aku belum balik, sehingga aku nggak punya kesempatan untuk ibadah, sehingga akhirnya aku tidak mendapatkan surga seelit orang muslim yang kau wafatkan setelah dewasa itu? Jawab Imam Al-Jubai, oh itu tidak mungkin, sebab Allah sudah maha tahu. Andaikan anak kecil ini dibikin dewasa oleh Allah, dia akan menjadi orang kafir, sehingga Allah kasihan, dibikinlah dia meninggal saat masih kecil. Imam Hasan Al-Asy'ari kembali bertanya, maaf wahai paduka guru, bagaimana andaikan orang kafir yang terpaksa dia masuk neraka juga nanti protes? Dia berkata kepada Allah, Tuhan, engkau kan juga maha tahu bahwa aku jika hidup sampai dewasa, aku bakalan menjadi orang yang non-muslim. Kenapa kau biarkan aku hidup sampai dewasa? Kenapa kau tidak cabut nyawa aku saat aku masih kecil, sehingga aku tidak harus ke neraka? Setelah pertanyaan ini sampaikan, Imam Ali Al-Jubai terdiam dan tidak bisa menjawab. Dari saat inilah Imam Hasan Al-Asy'ari keluar dari madhab Mu'tazilah. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, ini artinya al-imanu la yakunu kama ghaba anhul uqul wa la tudrikuhul uyun. Iman itu sesungguhnya ada pada hal-hal yang tidak dijangkau oleh akal dan tidak didera oleh panca indera. Oleh karena itu ikhwatul iman rahimakumullah, Allah sengaja menghadirkan dalam Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6.600 sekian ayat 3 macam pengetahuan dalam Al-Quran. Karena saat kita hidup dan dihadapkan kepada permasalahan, ada yang kita jawab dengan macam pengetahuan yang pertama, yang kita sebut dengan sains, pengetahuan yang rasional dan empirik. Al-Kisah, ada 2 orang ibu yang melahirkan pada waktu yang berbarengan. Proses persalinan ini ditangani oleh 2 orang dokter. Yang pertama dokternya muslim dan yang kedua non muslim. Qadarullah,
lahir dua bayi, yang satu jenis kelamin laki-laki dan yang satu jenis kelamin perempuan. Mohon maaf, yang satu melahirkan anak laki-laki, juga yang satu melahirkan anak laki-laki. Karena kejadiannya ini pada zaman yang belum modern seperti sekarang, dua bayi ini disatukan, tiba-tiba lampu mati sebelum dikasih tanda. Bingung dua orang dokter ini, siapa tadi ibu kandung dari bayi yang A, siapa pula ibu kandung dari bayi yang B. Akhirnya dokter yang non-muslim ini berkata, dulu engkau pernah berkata bahwa dalam Al-Quran tidak ada konsep kehidupan yang alfa. Ma farratna fil kitabi min syai'. Sekarang buktikan olehmu wahai dokter muslim bahwa memang Al-Quran itu bisa mengatasi apapun bentuk permasalahan dalam kehidupan. Baik, kata dokter muslim ini. Sehingga dia mengambil sampel dari ASI dua orang wanita ini, dibawa ke lab. Masya Allah, ternyata si ibu yang satu mengandung zat garam dan glukosa 2 kali lipat dibandingkan air ASI ibu yang satu lagi. Volume ASI yang ada pada wanita yang satu ini 2 kali lipat juga lebih banyak dibandingkan ASI yang ada pada ibu atau wanita yang satu ini. Sehingga dokter yang muslim ini memastikan bahwa ibu kandung dari bayi yang laki-laki ini adalah dia wanita yang pada air ASI-nya terdapat 2 kali lipat zat garam dan glukosa dan volumenya 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan air ASI wanita yang satu ini. Dokter yang non-muslim penasaran. Dia menggunakan teori DNA. Dan ternyata hasilnya sama, sehingga dokter yang non-muslim ini penasaran. Anda tahu dari mana kok seakurat seperti ini penelitian Anda? Dokter yang muslim mengatakan, jika engkau mempunyai teori DNA mungkin sekian ratus tahun yang lalu, kami orang Islam sudah 1500 tahun yang lalu punya teori itu. Maka yang non-muslim ini berkata, jika engkau bisa memperlihatkan kepada saya surat apa, ayat berapa, saat ini pula saya masuk Islam. Dokter yang muslim ini membuka Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah menentukan, Allah berwasiat bahwa laki-laki itu punya jatah 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Selama ini ayat dari surat An-Nisa 11 ini baru digunakan sebagai dasar pembagian waris, padahal sesungguhnya di dalamnya ada teori mengenali jenis kelamin. Masya Allah, ini rasional dan empirik, disebutnya sains. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam Al-Quran juga ada pengetahuan yang rasional tapi non-empiris. Masuk di akal, cuma susah dibuktikan. Seperti tentang nikmat dan adab alam barzakh. Ada yang bertanya, kira-kira nanti di alam barzakh itu orang kafir disiksanya ruhnya saja, jasadnya saja, atau dua-duanya? Ada yang menjawab dua-duanya. Baik, kalau dua-duanya, bagaimana dengan orang yang mati tenggelam di dasar laut, dimakan ikan dan tidak dikubur? Atau dia mati terbakar, menjadi debu, debunya diterbangkan oleh angin dan tidak dikubur, apanya yang disiksa? Akhirnya jawabannya berubah menjadi ruhnya saja. Kalau ruhnya saja, bagaimana dengan firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun? Bukankah mulut, tangan dan kaki itu unsur jasad? Sehingga dia bingung. Padahal ini pertanyaan sudah sempat ditanyakan pada Rasul pada zamannya, dan Allah abadikan dalam surat Yasin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim
qul yuhyihal anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, bagaimana cara Allah menyatukan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur, sampaikan olehmu wahai Muhammad, bagi Allah jangankan cuma mengutuhkan sesuatu yang pernah dicipta, mengadakan dari yang enggak pernah ada, tinggal berfirman innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena menyatukan yang sudah pernah dicipta dari mengadakan yang enggak pernah ada itu lebih mudah bagi Allah. Permasalahannya saudaraku, sampai saat ini belum pernah ada research, belum pernah ada penelitian umpamanya pengaruh sholat Jumat terhadap nikmat kubur, studi kasus terhadap jenazah si fulan di makam porib, belum ada sesuatu yang rasional, tapi susah dibuktikan secara empirik, disebutnya filsafat, dan itu banyak dalam Al-Quran. Yang ketiga saudaraku, ada juga dalam Al-Quran pengetahuan yang suprarasional tapi empiris, susah dijangkau oleh akal tapi buktinya nyata. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dawu mardakum bis sadaqat, obati penyakitmu itu dengan banyak mengeluarkan sedekah. Al-Kisah ini kalau nggak saya khotib membaca dalam A'id Al-Qarni la tahzan. Seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ayahnya sudah meninggal lama, tersisa satu bundanya tercinta. Karena sudah tidak bisa diobati dengan obat warung, sehingga dibawa ke rumah sakit. Setelah proses diagnosa, kata dokter, nak, ini ibumu nanti kalau minta minum atau makan apapun jangan ada yang dilarang, kasih saja. Bahkan ibumu kalau minta pulang, bawa pulang saja. Cuma nak, untuk mengurangi rasa sakitnya, ini obat, beli. Siap dok, berangkatlah anak ini. Di tengah perjalanan, kendaraan yang dia bawa habis bensin, terpaksa masuk ke pom, dan diisilah bensin sampai full. Sebelum berangkat terdengar dengan jelas di telinga anak yang sensitif terhadap aspek-aspek positif ini jeritan kucing. Dia tak mampu untuk meneruskan perjalanannya sampai diketahui di mana sumber suara kucing. Ternyata betul di sudut pom bensin itu ada 4 ekor kucing, yang 1 induk, yang 3 anak, yang tak bisa ngasih ASI karena induknya tidak mempunyai makanan yang mesti dikonsumsi. Sehingga anak ini pergi ke mat'am, dia beli beberapa makanan, dikasihlah makan ini kucing sampai bisa memberikan ASI kepada anaknya yang 3 ini. Barulah dia berangkat ke apotik, beres dari apotik kembali lagi ke rumah sakit. Ibunya yang tadinya ditinggalkan dalam keadaan koma di ruang ICU, ketika dia buka pintu, dia menjerit, Masya Allah, ya ummah, madza waqabik. Ibu, apa yang terjadi dengan engkau? Tabib, saat dokter kesini. Ternyata ibundanya, kata orang Sunda, seger dan sedang mapai-mapai jendela. Lalu ditanya, Ma, apa yang terjadi? Nah, dok, tadi aku tiba-tiba bermimpi didatangi oleh 4 ekor kucing. Dan 4 ekor kucing itulah yang mencerabut semua penyakit yang ada pada tubuhku. Kalau kita jawab dengan sains, Pak, tidak ada korelasinya antara mengeluarkan sedekah dengan sembuh dari penyakit. Tapi kalau yang berfirman Allah, yang bersabda Nabi, cukup katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, kami yakin semuanya akan mendatangkan kemaslahatan untuk hamba-hambanya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa saudaraku? Dalam menghadapi permasalahan, ada yang kita jawab dengan sains, ada yang kita jawab dengan filsafat, tapi tidak sedikit yang mesti kita jawab dengan keimanan. Itulah salah satu alasan kenapa Allah seru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jawabannya surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, karena hanya orang yang beriman lah yang cintanya kepada Allah amat sangat dahsyat. Ada 2 hal yang tidak bisa ditembus oleh akal. Pertama cinta, dan yang kedua iman.
Kalau iman sudah kuat, jangankan perintah yang ringan, yang paling berat juga sanggup kita laksanakan. Seperti yang sudah ditunaikan oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam dan sang putra Ismail alaihissalam. Bertahun-tahun dia menunggu keturunan. Sudah lahir, Allah perintahkan. Karena yang menyuruh, yang maha dicintainya, maka dengan ikhlas dia katakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendahulukan iman dibandingkan akal. Karena akal hanya sebagai konfirmasi daripada kebenaran absolut Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah waliyin ni'amil furadi wat tu'am. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala syariatihi ila yaumiz ziham wa ba'du. Saudaraku, kisah ada seorang kiai, beliau mempunyai pesantren yang besar. Salah satu hobi dari kiai itu memelihara burung beo. Suatu saat setelah dilatih setiap hari dengan kalimat thayyibah sehingga secara instiktif dia bisa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat beres memberikan makan, burung ini kabur ke jalan raya berbarengan dengan datangnya sebuah mobil yang lari dengan kencang, ketabrak, terhempas itu burung, mati tersaksikan langsung oleh kiai. Dan saat sakaratul maut terdengar suara yang jelas, nangis kiai. Sampai 2 minggu dia tidak ngejar santri. Dilayat oleh santri, Pak Kiai, kalau cuman beliau kami siap memberikan ganti yang lebih baik. Barudak, bukan itu yang bikin saya sedih. Terus apa Kiai? Kalian tahu ini burung setiap hari saat saya memberikan makan kepadanya selalu dilatih dengan la ilaha illallah. Tapi kalian saksikan tadi saat burung ini terhempas sakarat, apa kalimat yang terakhir keluar dari paruhnya? Bukan la ilaha illallah, tapi cuma. Lalu bagaimana dengan kita yang jarang menyebutkan la ilaha illallah saat nanti sakaratul maut? Maka kata Allah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Perbanyaklah kalian menyebut namaku la ilaha illallah. Maka saat engkau kelak sakaratul maut, yang mentalkin dirimu bukan hanya istrimu, bukan hanya anakmu, tapi aku langsung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir ucapannya saat dia sakaratul maut la ilaha illallah, insyaallah surga merindukan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amin. Alhamdulillah nahmaduka ya Allah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna ya Allah, la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udhu min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Rabbana wa li walidina waliman ahsana ilaina wa jami' ikhwanina almuslimin wal muslimat min masyarikil ard ila magharibiha fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha menyaksikan,
dan hanya Engkau pula yang maha mengampuni. Maafkan ya Allah sebesar apapun dosa yang sering kami lakukan. Ampuni pula dosa ibu dan ayahanda kami ya Allah. Darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kami putra-putrinya. Hingga hari ini, bahkan hingga wafat beliau, kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikannya ya Allah. Maka kami mohon jadikan setiap untayan doa yang kami persembahkan untuk ibu dan ayahanda kami sebagai penggugur dosa beliau. Jadikan setiap amal soleh yang kami lakukan anaknya selain sebagai penambah pahala untuk diri kami. Tapi curahkan pula ya Rabb untuk ibu dan ayahanda kami, guru-guru kami, orang yang pernah berjasa kepada kami. Rabb, kami mohon jangan dulu kau cabut nyawa kami. Sebelum tuntas kami melaksanakan semua perintah-Mu, sebelum berhasil kami menjauhi semua larangan-Mu ya Rabbana. Dan andaikan kelak kami harus mati meninggalkan duniamu yang fana ini, kami mohon ya Allah. Kami telah melihat anak-anak kami soleh dan salehah, karena hanya mereka lah warisan kami yang paling berharga, yang kelak akan senantiasa basah lisannya mendoakan kami ibu dan ayahnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabb, Engkau berjanji ini bulan istijabah doa, maka kami mohon jangan Kau biarkan siapapun yang hadir di rumah-Mu ini ya Allah yang masih punya dosa pulang dari masjid ini kecuali Engkau telah mengampuninya. Jangan Engkau biarkan satupun di antara kami yang hadir di rumah-Mu ini ya Allah yang sedang sakit dirinya atau keluarganya kecuali Engkau berikan kesembuhan ya Rabb. Jangan pula Kau biarkan di antara kami yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya kecuali Engkau berikan solusinya. Mereka yang sedang berkekurangan kecuali Engkau berikan kecukupan. Alaika tawakkalna fi jami' umurina ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Summa aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.